Jadi kembali kepada tawakal. Jika orang tidak bertawakal kemudian dimudahkan urusannya, kita harus melihatnya sebagai istidraj, sehingga kita tidak ada keraguan untuk bertawakal. Orang itu biasanya akan membandingkan, katanya ibadah itu mendatangkan kemudahan, mendatangkan pertolongan misalkan, tapi kenyataannya orang yang tidak ibadah kok hidupnya mudah, sedangkan yang ibadah hidupnya susah. Yang hutang itu yang ibadah, yang menghutangi yang tidak ibadah. Wah, ini sangat memalukan sekali. Wah, akhirnya yang ibadah itu terasa hina di pandangan yang tidak ibadah, karena carinya hutangan pada yang tidak ibadah. Kemampuannya orang yang tidak ibadah itu tidak seperti kemampuannya orang yang tidak ibadah. Buktine sing ibadah iso ngutangi, sing ibadah sing ndak ibadah iso ngutangi, yang ibadah justru yang sing utang kan ngoten lho. Digon nyaur angel pisan. Disuruh bayar tuh angel pisan, ngisin-ngisin ini kok. Ngisin-ngisin itu tenang. Wis ibadah gawe ning ngutangi nyaure wangel, sing utange wong ra ibadah. Wakil sing tanda ibadah, salang le salat, salang le melok pengajian hibake ra tanggung jawab, mesti ngoten. Tuh elek-elek nggih. Diketut-ketutne itu urusan pengajian. Ketut-ketutne urusan ibadah. Makanya kita kalau benar-benar yakin sebenarnya yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada masalah, pasti ada masalah. Ketika terjadi perbandingan seperti itu, kemudian kita simpulkan, oh ternyata ibadah itu tidak ada gunanya. Buktinya yang tidak ibadah dimudahkan, yang ibadah tidak dimudahkan. Padahal yang terjadi, yang tidak ibadah dimudahkan itu namanya istidraj, jebakan, kemudahan yang justru menjerumuskan. Sedangkan yang tidak ibadah, yang ibadah yang hidupnya masih susah, itu namanya penghapusan dosa. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya agar dia ketika menghadap pada Allah tidak ada lagi dosa yang dibawa menghadapnya sehingga tinggal masuk ke dalam surganya Allah, atau ingin meninggikan derajatnya agar semakin besar pahala yang didapat. Kalau kita kembalikan pada sabda Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka hamba itu diuji oleh Allah. Kenapa kok dikatakan cinta ketika diuji? Karena orang akan mendapatkan pahala besar dari kesabaran ketika dia diuji. Pahalanya jauh lebih besar daripada pahala ibadah. Bahkan dikatakan oleh ulama-ulama sufi bahwa ghurratun min a'malil qulub afdalu wa khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sebesar semut dari ibadah batin itu nilainya lebih besar daripada sebesar gunung dari ibadah dohir. Bisa jadi sholati kurang khusyuk, sodakoi kurang ikhlas, sehingga oleh Allah didongkrak kebaikannya, dilakukan istilahnya napa nggih, digantikan dengan kebaikan dari sisi yang lain, biar terangkat kebaikannya, biar terangkat pahalanya dengan adanya pahalanya sabar. Dan tidak mungkin orang akan mendapatkan pahala sabar kalau dia tidak menerima musibah. Tidak mungkin ada sabar kalau tidak ada musibah, dan tidak mungkin dapat pahala besar kalau tidak ada sabar. Oh ternyata kan malah ngoten, Allah sayang kepada hamba yang taat walaupun masih diberikan kesusahan, dibandingkan dengan mereka yang tidak taat dimudahkan oleh Allah karena itu istidraj. Dan hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Sedangkan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat selamanya. Allah sampaikan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian semua memilih kehidupan dunia, kesenangan dunia, dan kalian melupakan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia.
dan lebih kekal. Lebih baik dalam hal apa? Nilai nikmat yang ada di akhirat itu sangatlah besar, dan nilai nikmat yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan nilai nikmat yang ada di akhirat. Maka Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma lam ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan pada hamba-hambaku yang salih apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak terlintas dalam hati. Gambaran nikmat surga. Kalau orang hanya mengejar nikmat dunia dan dia kehilangan nikmat surga, nikmat dunia yang didapat itu merupakan hal yang kecil dan dia kerugiannya sangatlah besar. Kalau orang Jawa bilang golek uceng kelangan telek, ya. Mencari yang kecil kehilangan yang besar, rugi akhirnya. Makanya kita harus bisa melihat, kalau memang istidrat, kenapa kita kemudian kok iri kepada orang yang diistidrat? Lucu kan? Makanya kalau imannya orang itu lemah, pasti mudah untuk menyimpulkan, dan kesimpulan itu pasti salah. Oh, enak dia yang tidak tawakal, ternyata tawakal tidak ada gunanya. Oh, tidak tawakal hidupnya mudah, yang tawakal hidupnya kok susah. Pasti kesimpulannya semacam itu. Padahal yang tidak tawakal yang hidupnya mudah itu semata-mata istidrak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang tawakal yang hidupnya masih susah, mungkin itulah cara Allah untuk menghapuskan dosa. Atau mungkin tawakalnya kurang tepat. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita pahami, ayat wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, ini hak benar adanya. Bahwa orang yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau kita sudah tawakal kok belum dicukupi oleh Allah, mungkin ada masalah dengan tawakal kita. Atau mungkin Allah masih ingin menghapuskan dosa kita. Kalau ada orang tidak tawakal namun dicukupi oleh Allah, berarti itu adalah istidrak. Berarti kesimpulannya yang benar tetap tawakal. Saya seringkali sampaikan begini, kita itu jangan menganggap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh agama itu hanya sebatas teori-teori semata. Jangan kita menganggap itu hanya sekedar diketahui saja tanpa ada niatan untuk mengamalkannya. Kita sangat bodoh kalau kita menganggapnya seperti itu. Ibaratnya, saya mengibaratkan seperti kalau sudah ada jalan yang lurus, jalan yang bagus, kita tidak mau lewat di jalan itu, kita memilih lewat jalan yang lain, yang jalannya itu belum tentu bisa mengantarkan kita ke tujuan. Kenapa kita melewati jalan yang tidak mengantarkan kita ke tujuan? Musuh kita itu kan akal kita, musuh kita itu kan angan-angan kita, pemikiran-pemikiran yang berangkatnya itu tidak jelas. Umumnya orang begini, umumnya orang begini. Umum itu apakah memang sudah bisa dianggap benar? Kita harus menyambungkannya dengan agama. Kalau kita padukan dengan agama, kalau kita benturkan dengan agama, kira-kira yang umum itu sudah sesuai dengan agama belum? Pemikiran-pemikiran kita itu loh, sudah sesuai agama apa belum? Wah, tidak ada gunanya tawakal misalkan. Tanpa tawakal orang akan bisa mudah hidupnya. Terus bagaimana ayat Allah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh? Pasti pemikiran yang seperti itu salah. Kita kembalikan kepada ayat Al-Qur'an bahwa memang orang harus tawakal. Kalau memang belum dicukupi pada sudah tawakal, lagi-lagi bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa kita, ingin meninggikan derajat kita, ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Dan bisa jadi karena kita belum tawakal yang sesungguhnya. Bisa jadi yang kedua ini juga, maksudnya tawakal sungguhnya itu apa? Kalau kita berbicara tawakal, yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Jangan menganggap kita punya kemampuan, karena kita makhluk. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.
makhluk soalnya. Kita jangan menganggap punya kemampuan sekecil apapun, sehingga kita terus selalu melakukan satu pemahaman la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan ketauhidan yang luar biasa gitu. Kalau kita benar-benar memahaminya, kan? Kalau waktu kita ngaji diartikan la haula ora ono daya sumingkir saking maksiat iku maujud, wana kuwatalan ora ono kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Tidak ada kemampuan untuk menjalankan ibadah, untuk meninggalkan maksiat, kecuali itu semua karena adanya anugerah dari Allah, adanya hidayah taufik yang diberikan Allah kepada kita semua. Dalam hal apapun juga demikian ya. Dalam hal yang terkait dengan urusan hidup juga demikian. Jangan sampai kita punya anggapan aku lek ra nyambut gawe apa mangan. Niki yang menyebabkan kita tidak bisa mangan. Kenapa? Karena kita mengabaikan Allah yang sebenarnya ngasih makan kepada kita. Kita menganggap Allah tidak ikut-ikutan hidup kita, kita yang seolah-olah mencukupi hidup kita. Itu namanya merendahkan Allah. Menganggap Allah itu lemah, menganggap Allah itu tidak kuasa. Sejak kapan Allah lemah? Sejak kapan Allah tidak kuasa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan air, menurunkan hujan dan lain sebagainya kan Allah. Kemudian kita mengatakan, aku larang nyambut gaya apa yo mangan. Berarti kita itu menganggap Allah tidak ikut-ikutan tentang kecukupan hidup kita. Yang seperti ini orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal, usaha tetap dilakukan, namun penyerahannya kepada Allah sepenuhnya. Dia tidak pernah melihat usaha yang menentukan. Yang menentukan hanyalah Allah. Sama dengan urusan orang sakit, dia berobat, dia tidak melihat obat yang menyembuhkan, tidak melihat dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dalam arti, andaikan Allah ingin memberikan rizki kepada kita, tanpa bekerja pun bisa diberikan. Allah mampu. Buktinya apa? Nabi Siti Maryam contohnya diantaranya. Siti Maryam di kamarnya selalu dikasih buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikunci rapat kan? Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang Bani Israel bersama Nabi Musa, makanannya itu bukan dari tanah, bukan dari bumi, makanannya dari langit. Manna wa salwa itu kan langsung ikan yang sudah digoreng sama madu. Namun orang Bani Israel merasa bosan minuman dan makanan seperti itu, mintanya dari bumi. Padahal itu tidak usah masak, tidak usah apa ya. Tinggal menikmati datangnya dari surga. Berarti Allah itu ingin memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada hambanya, tidak diharuskan ada asbab yang dilakukan. Hanya saja kita tetap berikhtiar sebagai bentuk keibadah kita kepada Allah. Pikirin ngoten, bukan sebagai ikhtiar sebagai penentu ya. Ini biasanya yang salah dalam memahami tawakal. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 20, ayat 10 Allah sampaikan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wabtahu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Ini hukumnya adalah sunnah, suatu perintah yang sebenarnya tidak wajib. Berarti kita bekerja itu kita niatkan untuk menjalankan ibadah, menjalankan kesunahan. Dan kita tidak punya satu anggapan lek tidak bekerja tidak makan. Kalau kita punya satu sikap semacam itu, insya Allah yang kita dapatkan itu besar. Meniati bekerja bukan
dianggap sebagai penentu. Kalau dianggap penentu, tawakalnya kurang, akhirnya kan tidak hasbu. Allah itu kan mengatakan siapa yang bertawakal maka